أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا ينقل ما أتوب إليه علمنا به شيخنا وإلى حضرة النبي وأهل بيت الكرام. الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستعين صراط الله المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين عدد معلومات الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat limpahan taufik hidayah Allah. Kembali lagi kita pada malam hari ini bermajlis serta bersilaturahim dengan satu niat, yaitu kita semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan kerabat serta dzurriyyat tabi'in wa tabi'in tabi'in ila yaumil qiyamah. Malam ini kita sedikit membaca riwayat hidup atau manaqib daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad Ba'alawi radhiyallahu anhu. Beliau adalah pengarang daripada Ratibul Haddad yang kita amalkan di sini. Mudah-mudahan kita bertahan dapat syafaat sidin, dapat keberkahan sidin, dunia dan akhirat diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sama kayak artinya hanya saja Allah Ta'ala yang menginginkan menghilangkan daripada ahlul bait akan kekotoran dan membersihkan mereka sebersih-bersihnya. Yakni maknanya bahwasanya Allah Ta'ala itu mensucikan para ahlul bait Nabi. Dan ayat Allah Ta'ala mensucikan akan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lawan kita wajib cinta, wajib hormat kepada ahlul bait Nabi. Alhamdulillah kita diajari almarhum guru kita bagaimana cara menghormati, bagaimana kita memuji para ahlul bait Nabi supaya kita termasuk orang yang dicinta oleh Nabi, yaitu mencintai akan anak-anak cucunya. Biar aja orang wah ini macam-macam ya karena dan angka 7 dan mudahkan macam-macam, biar aja ini mudahannya dapat taufik, dapat hidayah Allah. Tetapi kepercayaan kita, keyakinan kita sebagaimana almarhum guru kita melajari, ya kan, bahwasanya ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi itu sudah lengkap. Ya kan, siapa yang kada percaya berarti ada percaya dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian daripada itu bahwasanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau dilahirkan di kota Carim, Hadramaut, Yaman pada malam Senin tanggal 5 Safar yang penuh dengan kebaikan pada tahun 1044 Hijriah, dan beliau wafat pada malam Selasa tanggal 7 Dzulqa'dah. Malam ini tanggal 12 Dzulqa'dah. Lah kita mengambil barokah, artinya membaca riwayat hidup sedikit. Ketika beliau berumur sekitar 40 tahun, beliau tertimpa penyakit judari yang akhirnya menyebabkan kebutaan
terhadap kedua mata beliau. Jadi beliau ini buta sekitar umur 4 tahun dan digantikan oleh Allah Ta'ala dengan mata hati yang tajam dan terang benderang. Jadi walau mata nang bebijing ini kadang melihat, tapi mata hati itu lebih tajam lagi daripada mata nang asli. Ya kan? Ada kita nih mata nang nyata nih kada tajam, nang di hati maginnya barang aja, yang penting cinta. Akan tetapi beliau ridha dengan qadanya Allah Ta'ala terhadap beliau dan menerima dengan lapang dada. Jadi umur 4 tahun sidin karena penyakit butanya kita. Di masa kecil Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad beliau sangat gemar menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran dan juga menghidupkan akan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuai aja, ya kan? Datu Sidin adalah kota ilmu, Sidin katujuh lawan ilmu. Sesuai aja tak, ya kan? Lamun kayak kita ini mun kadang menantut ilmu maginya yang melebu, ya kan? Orang habaib itu ahlu bait Nabi, walau sidin kada alim, ya kan? Ditatayakan dengan 70 ikung ulama besar nang alim tapi kada habib, yaitu taharap nang kada alim tadi tapi sidin habib, ya kan? Saking hebatnya. Kenapa? Karena zatiyah sidin seaslinya Allah sidin itu sudah berasi berdahulu. Nah itulah. Jadi lamunnya kita kada katujuh lawan ilmu ini berarti kita nih ada sesuatu nang model kepang itu nah di kita di hati kita, ya kan? Sedangkan orang habaib pun ini cinta lawan ilmu, katujuh lawan ilmu. Al-Quran mahafal, ada kita hafal juga Al-Quran, banyaklah. Dan sini suka menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Jaka ibarat kunci itu jadi guru tinggal membuka aja lagi, ya kan? Nah, pada Tuhan sidin kotanya ilmu. Sayyidina Ali apa? Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Nah, Al-Habib Abdullah di masa kecilnya beliau tidak terpengaruh dengan anak-anak kecil yang sebaya dengannya di dalam bermain dan berjalan-jalan serta bersenang-senang. Jadi sesuai jabunglah Allah Ta'ala mengunduki, ya kan? Keistimewaan kelebihan karena memang Allah Ta'ala yang maha kuasa dan maha menghendaki. Cuman kalau orang kayak kita, ya kan, nang keturunan apa aja kita, tukang sawah ayam kita nih, keturunan apa lagi, apa namanya wayang, ya kan, kayak kita nih, wajar aja lambat bisa, karena kita darah daging kita kadang bukan nang bersih, jadi lambat benar dilajari nganga ya tuh nyalain. Ada orang dasar sudah bersih. Nah tapi orang nang biasa kayak kita nih jangan berputus asa. Kada dapat dampingin ya. Nah itu karena putus asa. Wal cangkali, wal boleh, wal dapati. Nah manjada, wajada. Siapa nang cangkal dapat. Jauhlah, ada kalau kisahnya nang manjada wajada nih jadi guru. Raja sayembara pengumuman siapa nang kawa mangaring akan mencari akan mutiara di lautan.
maka inya kawa menyunting putriku di ujar si raja nih. Mendengar si laki-laki tadi, kayak apa caranya nih lah supaya kawa mendapatkan mutiara yang di dalam banyu tadi, di dasar laut gitu, kayak apa caranya? Ada pikiran, pernah mendengar manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh niscaya dapatlah ia. Walhasil bawa aja kita namanya nang tutup iwak tuh tutudong ya kan, atau nang sebutinya apa katanya orang mencari iwak tuh apa katanya tangguk ya Allah, atau sarakayan. Jadi si laki-laki ini menimba banyu lawan sarakayan, mau lagi rela kari laut. Jadi ujar iwak, apa gerangan nang pian cari ini kisahnya. Jadi hendak menimba ini kenapa? Ujarnya si laki-laki, aku hendak mengawini anak raja. Kenapa tadi? Pokoknya aku harus dapat mutiara yang di dalam banyu sini, dan ini banyu harus kering. Ujar iwak, kami keberatan. Instruksi, jangan dikaringakan, nih bahaya. Jadi perkumpulan para iwak ya kan, rapat mengadakan apa? Artinya diskusi kayak apa nih caranya supaya jangan sampai dikaringinya laut nih. Nah ya kan, keputusan ketua iwak yaitu ikan hiu yang paling gana unjuki aja ikan hiu ranai cari akan harus izin nama cari. Walhasil dapat diunjuk lawan si laki-laki tadi. Akhirnya si laki-laki tadi kawin dengan apa, putri raja. Nah ya kan, kisahnya ini dari gitu. Artinya namun dasar nang jadda wajada dapat ya kan, kayak pian nih misalnya anak lawan anak kecil misalnya ya kan, dalas na kayak apa tetap ya kan, takon bang akhirnya nyata kan bagawi kada di kemampian di dasar juga, dasar nang apa karena dasar nang buta tuli lalu, nah nanti udah dapat misalnya, nah ya kan, dasar berhasil juga manjada wajada. Jadi orang yang biasa jangan sampai berputus asa ya kan, tetap tuntut ilmu ya kan. Nah insya Allah ada aja barakahnya tadi. Dan diantara akhlak dan perangai Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu adalah beliau bertubuh tinggi dan besar. Jadi awak sidin tinggi besar di kita. Warna kulit beliau putih, nampak pada wajahnya wibawa dan orangnya tenang. Maka penyakit judari yang ia tertimpa tidak nampak pada wajahnya, yang menyebabkan kebutaan pada kedua matanya sejak kecil. Nah, dan ia suka tersenyum. Nah ini ya kan. Jadi lamun kita ini putih kada, bungas kada, ya kan, hirang pulang misalnya muka senyum barang ini kada ngarangut aja ya kan, biar gigi jenang ketahuan tapi senyum, biar putih tapi merangut ya kan alhamdulillah nih. Jadi sini orangnya murah senyum. Ketujuh di kita senyum, karena senyum itu
termasuk amalan melambatkan akan kita menjadi orang nang Tuhan. Ini senyumlah, lain tertawa. Kalau mungkin biar maknai tertawa aja guru. Mereka keluar nama majelis ini kan bagi saya tawa aja. Sampai ke rumah, ini bini bingung apa ini? Ada gilaan kamu kan mengaji di sini. Ini senyum aja, ya kan? Biar ada masalah tetap senyum. Bisa bini tetap senyum, ya kan? Dipalingi bini tetap senyum. Dimamai bini tetap senyum. Kada diberi bini tetap senyum. Kada mahmuk tuh, ya kan? Maka sudah minum STMJ sudah. Jangan, ciptakan rumah tangga yang harmonis, ya kan? Artinya harum dan manis. Jangan sampai rumah tangga makna harmonisnya harus menangis. Jangan. Nah itulah. Jadi senyum itu apa namanya sunnah Nabi Muhammad, ya kan? Lawan siapa senyum? Jangan lawan bini orang, ya kan? Bini seorang ada aja, kena bini pinrang sari, ini senyum terus nih lawan siapa aja. Bini pina ada apa-apanya ini aja, ya kan? Lawan bibi apa? Bibi jamu senyum wajar aja. Maulah marangot ya. Bila ia merasa senang wajahnya akan berseri-seri laksana bulan purnama. Habibullah. Dan majlisnya penuh dengan ketentraman dan ketenangan. Majlis sidin ya kan tenang. Ya kan? Kada nang model nang gedebawan tuh ada. Santai ya kan, tenang tadi bang. Ada kita tenang juga, guringan. Serta wibawa yang tinggi di masa majelisnya tidak ada yang berani berbuat sia-sia, baik omong kosong ataupun menggerakkan anggota tubuh tanpa arti. Seakan-akan kepala mereka dihinggapi oleh burung. Wah ya kan. Saking heningnya nih, ya kan, di majlis sidin yaitu kada denang wani bapandirnya, kada denang waninya bergerak batis pun kada. Habib Abdullah, kita terserah pian ya anak buhunjur kan, ya kan. Kayak itu tuh, ini kan ya kehebatan sidin, wibawa sidin tuh luar biasa. Dan pada majlis Imam Haddad, murid-muridnya duduk bersilah. Ada juga yang duduk dalam keadaan iftirash dan tawaruk. Murid-muridnya sangat beradab terhadap Imam Al-Haddad dan tidaklah datang seorang tamu pun juga ke majelisnya melainkan dia hormati. Dan Imam Al-Haddad menanya tentang keberadaan tamu tersebut. Nah, jadi sidin apabila ada tamu sidin menghormati benar. Telah mengutamakan tamu sidin lah. Dan lagi adalah setiap yang hadir di majlis Imam Al-Haddad mereka lupa akan dunia seisinya, terbius di majlis itu seolah-olah kada ada di dunia lagi, artinya di alam nang nikmat. Terkadang orang yang lapar datang ke majlisnya itu tidak merasa lapar padahal kada makan, ya kan, padahal sudah makan ya tuh kada merasa lapar. Ada kita sudah makanan ya tuh lapar dia masih. Nah ini majelis kita bukan masalah adat ya kan, waktu sidin hidup nih. Dan orang yang sakit datang ke majelis itu ia tidak merasa sakit. Orang nanggaring datang ke majelis sidin rasa sakit tuh kada ada lagi, ya kan? Kada minta tuh datang ke majelis sakitnya kalau berbisul sampai ke majelis langsung pecah. Nah ya kan, tambah sakit karena ini kadang merasa sakit lalu
karamat ngarannya. Dan orang yang berduka akan hilang dukanya. Orang nang sedih hilangnya menjadi sedih. Orang nang berisi masalah maka masalahnya menjadi hilang. Nah, mudah-mudahan kita berada Allah yang berkat sidin. Adapun masalah apakah, mudah-mudahan jika ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada jalan keluar dengan berkat Habib Allah. Kita hatinya mahaul sidinilah. Dan lagi adalah di antara perkataan hikmah Al Habib Abdullah, bahwasanya Nabi bersabda, man shalla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa bersalawat atasku, ujar Nabi sekali, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. 1 kali salawat dibalas 10, 10 kali bersalawat dibalas 100, 100 dibalas 1000, 1000 balasannya surga. Nah ya kan. Jadi jangan kulir membaca sholawat. Ini diantara perkataan hikmah sidin. Seorang alim yang meneliti perkataan, andaikan Allah bersalawat untuk hamba sepanjang umurnya sekali, ujar orang hebat inilah orang alim. Ada hamba itu hanya sekali dia bersalawat, niscaya hal itu telah cukup baginya sebagai kehormatan dan kemuliaan bagi Nabi. Maka bagaimana pula dengan 10 sholawat untuk setiap sholawat yang diucapkan. Sekali aja yaitu ya kan, orang itu sudah dapat kemuliaan, apalagi 6 ribuan baca sholawat. Nah minta. Maka setengah daripada karamat Habib Abdullah Al-Haddad, bahwa adalah seorang muridnya yang bernama Syekh Husin bin Muhammad Bafadal, adalah bersamanya ketika berhaji. Kebetulan ketika sampai dia di Madinah, ia menderita sakit keras, yaitu hampir mati, dan mengkasyafnya Imam Al-Haddad bahwa kehidupan Syekh Husin sudah habis. Lalu ia menghimpun jamaah dan sahabat-sahabatnya untuk meminta dari para jamaah itu sedikit daripada umur mereka. Dan Habib Abdullah tahu sidin, kasyaf sidin melihat bahwasanya Syekh Husin ini memang habis sudah masa jatah hidup sidin. Lalu Habib Abdullah mengumpulkan jamaah dan sahabat-sahabat untuk meminta dari para jamaah itu sedikit dari umur mereka. Maka orang yang pertama menyumbangkan umurnya adalah Said Umar Amin. Ia mengata, aku sumbangkan umurku 18 hari. Lalu ia ditanya dan ia menjawab bahwa waktu bepergian dari Thaibah Madinah menuju Makkah 12 hari dan 6 hari untuk bermukim. Oh, kawan itulah. Jadi umur kawan diinjam dahulu. Ya kan, misalnya Amang Amur nih lah meninggal misalnya tahun ini, nah ini misalnya gimana lah, lalu jangan lalu pas ini nah sudah garing sudah, jadi sudah anak habis tuh masanya. Lalu jadi Abdullah, jangan ayo berkumpul kakawanan nih, jangan siapa nang hendak menyumbang umur lawan sama Amor, siapa nang angkat tangan bahulu pasti amang ingot. Nah jangan CS nah ya, nah kawa artinya umur tuh diinjam. Nah minta luar biasa lah ini Habib Abdullah nih, kawa diinjam. Jadi kawa dulu napa anu meninggal tuh dipending selama 18 hari. 18 hari malaran gitu lah. Kawa aja mama apakah menulis apakah ya lah untuk wasiat nih. Sampai saja lah kita. Nah itu diantara karamat sidin. Kawa aja kita memindah
umur seseorang kepada kawan yang hendak meninggal tadi. Dan pada suatu perhimpunan ada seorang laki-laki menanya Imam Al-Haddad akan mazhabnya. Maka sebenarnya Imam Haddad ingin menjawab bahwa mazhabnya adalah kitab dan sunnah. Akan tetapi Sidin khawatir orang yang mana itu ingkar, tidak percaya. Dan ia akan mendapat siksa Allah karena ia berani mengingkari wali besar. Maka Imam Al-Haddad mengatakan mazhabku adalah mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu ada yang mengatakan dari para hadirin, kenapa engkau tidak mengatakan apa yang ada di dalam hatimu, yaitu katakan mazhabmu kitab ahli sunnah dan jamaah. Maka berkata Abdurrahman bin Syarahil bahwa dari karamatnya Al-Imam Haddad terlintas di dalam hatiku setelah sholat Isya pada suatu malam ketika dia di Makkah. Kami ingin memakan kurma dan aku berada di sisi Imam Al-Haddad dan aku tidak berbicara. Aku merahasiakan keinginanku tadi. Jadi sini nak makan kurma, makan pada. Lalu ia menulis kepadaku, ia mengatakan alangkah lemahnya keinginanmu, ujar Sidin. Ketahuan Sidin adalah aku menginginkan yang lebih baik daripada ini. Jangan minta kurma. Minta nang lain pada kurma nih nang bagus anggur kan apakah ya kah? Dan sekarang datang kepada kami kurma sebelum ia selesai bicara. Nah kan kalau Sidin ya kan, jadi lamunnya kita nih kalau orang wali ya kan, dan berdoa mudahan dapat misalnya lah ya kan, jangan ngalang-ngalang berdoa. Misalnya nang bareng begini nih ini misalnya doa di orang wali kabul doa Sidin lah ya kan. Jadi berdoa tuh menghadap ada permintaan nang nyata-nyata aja sekali aja, ya Allah minta bini nang bunga senang sugih, nah nyaman kalau tengah nyaman didengar. Nah ya kan adang dulu tuh baru lagi ini orang wali tuh tahu bisa memilihkan ada beratan bibinian pamamayan ya kan, apalagi ngaran Sidin Siti Mamai. Nah tuh nyata pamamayan ya kan. Jadi berdoa, jadi lamunnya dikaya orang wali ya kan, jangan asa-asaan ya Allah minta duit ya kan. Banyak aja kalau bapak juga semiliar kah, jangan sama liar pas itin nang datang sama liar nah apa bunyi-bunyi ya kan meminta Allah Ta'ala siapa kali aja banyak-banyak meminta kan bapak, karena Allah Ta'ala tuh katuju lah mendipintai ya kan, berziarah kenapa kan doa apian gono-gono doa kan bapak kawan tiga kan tahu juga ini yang sikong anak sugih ya kan, yang sikong anak begini misalnya aja sama-sama tuh bakal lahir kita berdoa pada 6 tahunnya di dalam hati masing-masing kuat-kuat doa ya Allah. Nah minta udah ada orang wali nih berdoa nang kita nang bagus dan jangan asaan karena di ketika itu kabul doa kita. Nah itu diantara karamat Al Habib Abdullah Al Haddad Ba'alawi yang Sidin menulis Ratibul Haddad ataupun Wirdul Latif. Itu diantara amaliyah yang banyak diamalkan orang baik di Indonesia atau di Kalimantan Selatan ya Allah, dan kita yang mengamalkan. Mudah-mudahan dengan berkat membaca Manaqibul Habib Abdul Haddad, mudah-mudahan kita beratan ya Pak, dapat keampunan dosa zahir batin seumur hidup, kita beriman mati membawa iman sempurna, segala hajat-hajat kita baik hajat sahibul bait dan pian-pian baratan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat rezeki nang halal lagi banyak dan nang berusaha mudahan berberkah, mudah-mudahan nang kada berduit banyak berduit, mudah-mudahan nang garing mudahan sehat, mudah-mudahan nang belum babini mudahan lakas babini, mudahan nang sudah babini jangan lagi babini.
Mudah-mudahan kabul dengan hajat kita. Mudah selamat dunia dan akhirat dapat syafaat Habib Abdullah Al-Haddad. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkanya ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. نسألك يا الله رزقا جديدا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وعمرا طويلا علما نافعا عملا صالحا مقبولا وتجاره تبور برحمتك يا عزيز يا غفور برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اتنا وذريتنا افضل ما اتيت به عبادك الصالحين. اللهم احشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.